Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, dalam hidup manusia sering mencari obat di luar dirinya. Ada yang mengejar kekayaan, ada yang mencari ketenangan dalam harta, jabatan, bahkan obat-obatan duniawi. Namun para sufi sejak dahulu mengingatkan bahwa sejatinya sumber penyembuhan bukan berada di luar melainkan di dalam. Tepatnya, di dalam hati. Pertanyaannya, mengapa hati disebut sebagai obat? Apakah hati benar-benar mampu menyembuhkan luka? Bukan hanya luka batin, melainkan juga luka yang bersemayam pada tubuh? Para sufi memandang bahwa hati adalah pusat kehidupan manusia. Ia bukan sekadar segumpal daging, melainkan wadah bagi cahaya ilahi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah itulah hati." Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya hati. Baik buruknya kehidupan manusia, sehat atau sakitnya, sejatinya berawal dari keadaan hati. Jalaluddin Rumi dalam Masnawi mengatakan, hati adalah rumah segala rahasia. Jika hati jernih, seluruh hidupmu akan jernih. Jika hati gelap, maka seluruh hidupmu akan kelam. Maka jelaslah, hati tidak hanya menjadi pusat rasa tetapi juga pusat penyembuhan. Di dalamnya tersimpan obat yang tidak bisa digantikan oleh apapun dari luar. Sahabat sekalian, mari renungkan. Berapa banyak orang yang tubuhnya sehat, tetapi hatinya gelisah? Berapa banyak orang yang memiliki harta melimpah, tetapi batinnya seakan hampa? Dan sebaliknya, ada orang yang secara fisik sederhana, tetapi hatinya tenang, wajahnya bercahaya, seakan memiliki obat yang menenangkan siapapun yang berada di sekitarnya. Inilah yang dimaksud para sufi ketika mengatakan, obat manjur ada di hatimu, karena hati yang terhubung pada Allah, hati yang bersih dari penyakit iri, dengki, sombong, dan putus asa akan menjadi sumber ketenangan dan kekuatan yang menyembuhkan. Sobat Rumi, dalam perjalanan ini kita akan menyelami lebih dalam. Mengapa hati disebut sebagai cermin yang bisa memantulkan cahaya atau kegelapan? Bagaimana luka dalam hati justru menjadi jalan masuk cahaya ilahi? Dan bagaimana hati sebagai laboratorium batin mampu mengubah racun menjadi obat? Maka jangan berpaling, karena apa yang akan kita temukan nanti bisa jadi menjadi kunci bagi ketenangan hidupmu. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, para sufi menggambarkan hati sebagai sebuah cermin, sebuah permukaan yang mampu memantulkan apapun yang mendekatinya. Namun persoalannya, apakah cermin itu jernih ataukah ia penuh debu yang menutupinya? Al-Quran menyebutkan bahwa hati manusia bisa berkarat. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, "Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka." Ayat ini mengingatkan kita bahwa dosa, kesalahan, dan kelalaian bisa menutupi hati seperti karat yang menutupi besi. Dan ketika hati tertutup, ia tidak lagi mampu memantulkan cahaya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, hati yang bersih ibarat cermin yang menghadap ke arah cahaya. Ia akan memantulkan sinar itu dengan jernih. Namun bila hati penuh noda, ia tidak lagi bisa memantulkan kebenaran. Rumi menambahkan dalam Masnawi, jika cermin hatimu berdebu, gosoklah ia dengan cinta dan zikir. Karena hanya dengan itu, engkau dapat melihat wajah sejati dari dirimu. Sahabatku, mari kita renungkan bersama. Seberapa sering hati kita dipenuhi rasa iri pada orang lain? Seberapa sering kita merasa gelisah hanya karena dunia tidak mengikuti keinginan kita? Dan seberapa sering kita menutup mata terhadap kebaikan hanya karena hati kita sibuk dengan dendam dan amarah? Semua itu adalah debu yang menutupi cermin hati. Debu yang membuat kita buta terhadap keindahan hidup. Debu yang membuat kita lupa bahwa ketenangan sejati datang ketika hati jernih. Para sufi percaya saat hati bersih, ia bukan hanya memberi ketenangan pada pemiliknya, tapi juga memantulkan kedamaian kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah mengapa kita merasa tenteram berada di dekat seseorang yang hatinya lembut dan penuh cinta. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian
dan amal kalian. Hadis ini memperkuat pesan bahwa hati adalah pusat perhatian Allah. Maka, bila hati bersih, ia menjadi cahaya yang memancar ke seluruh jasad. Bila hati sakit, maka seluruh kehidupan pun akan ikut sakit. Sahabat sekalian, mari kita bayangkan hati sebagai cermin besar. Jika ia jernih, ia akan memantulkan matahari ilahi. Hidup akan penuh cahaya, langkah akan mantap, dan jiwa akan damai. Namun jika ia kotor, hidup akan gelap, arah menjadi kabur dan jiwa penuh kegelisahan. Pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri sendiri adalah, apakah cermin hati kita saat ini masih tertutup debu? Ataukah kita sudah berusaha menggosoknya dengan zikir, syukur dan cinta kepada Allah? Rumi mengingatkan, jangan biarkan debu menutupi cermin hatimu, karena engkau tidak akan lagi melihat wajah Tuhan di dalamnya. Inilah pesan para sufi, hati adalah cermin. Obatnya adalah membersihkan diri dari segala penyakit batin. Karena saat hati bening, dunia luar tidak lagi bisa merusak ketenangan yang ada di dalam. Sahabatku, mari kita pegang satu hal. Pembersihan hati adalah syarat utama untuk menemukan obat manjur yang ada dalam diri. Tanpa itu, segala obat luar hanyalah sementara. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti mengalami luka. Luka karena kehilangan, luka karena dikhianati, luka karena harapan yang tak pernah terwujud, bahkan luka yang datang dari diri sendiri. Luka itu terasa pedih, menyakitkan, dan seringkali ingin segera kita hapus dari ingatan. Namun para pencari kebenaran memandang luka dengan cara berbeda. Luka bukan sekadar musibah, luka adalah tanda bahwa hati sedang dipanggil untuk kembali. Luka adalah pintu masuk menuju kesadaran yang lebih dalam. Pernahkah kita merasa justru saat terluka kita lebih dekat dengan doa? Justru saat hancur kita lebih mudah merendah. Dan justru saat kehilangan, kita menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang pergi. Inilah rahasia yang sering terlupakan. Luka itu bukan musuh. Luka itu adalah guru. Ia hadir untuk membongkar lapisan ego yang terlalu tebal, lapisan kesombongan yang terlalu tinggi, dan lapisan kelalaian yang terlalu dalam. Bayangkan sebuah tanah yang keras dan kering. Bila hujan turun di atasnya, air tidak akan meresap. Namun ketika tanah itu retak, barulah air bisa masuk ke dalam. Begitu pula hati, selama ia keras dan tertutup, cahaya kebenaran sulit masuk. Tetapi ketika ia retak karena luka, cahaya itu akhirnya menemukan jalan untuk masuk. Sahabatku, seringkali kita menganggap luka sebagai tanda kelemahan. Padahal luka adalah tanda bahwa hati masih hidup. Karena yang mati tidak lagi mampu merasakan sakit, maka jangan buru-buru menolak rasa perih. Sebaliknya, dengarkan ia. Di dalam rasa sakit itu, ada pesan yang ingin disampaikan. Mungkin luka itu ingin mengingatkan bahwa kita terlalu menggantungkan diri pada sesuatu yang fana. Mungkin luka itu hadir untuk menyadarkan bahwa kita terlalu jauh berjalan tanpa arah. Mungkin luka itu menjadi tanda bahwa hati rindu untuk kembali bersandar kepada Sang Pemilik segala. Setiap luka punya makna. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan air mata yang jatuh adalah bagian dari pembersihan batin. Dengan menangis, hati yang kaku menjadi lembut kembali. Dengan merasakan sakit, hati yang sombong menjadi rendah. Dan dengan melewati kegelapan, jiwa belajar mengenali cahaya. Luka itu pada akhirnya bisa menjadi obat bila kita memandangnya dengan mata hati. Sebaliknya, luka bisa menjadi racun bila hanya kita simpan dalam kebencian dan penolakan. Bedanya ada pada cara kita merespon. Apabila kita menjadikan luka sebagai alasan untuk menutup diri, maka hati akan semakin rapuh. Tetapi bila kita menjadikan luka sebagai alasan untuk membuka diri, maka hati akan semakin kuat. Luka itu mengikis, namun juga mengasah. Ia meruntuhkan, tetapi juga membentuk kembali. Sekarang mari kita berhenti bertanya, mengapa aku harus terluka? Dan mulailah bertanya, apa yang ingin aku pelajari dari luka ini? Pertanyaan itu akan mengubah segalanya. Ia akan mengubah rasa sakit menjadi pelajaran. Ia akan mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Dan ia akan mengubah hati yang hancur menjadi hati yang bercahaya. Ingatlah selalu, luka tidak datang untuk melemahkan. Luka datang untuk menyadarkan. Ia hadir agar kita kembali menoleh ke arah yang benar. Ia mengetuk hati
agar kita kembali mendekat. Maka jangan biarkan luka hanya menjadi duka. Jadikan ia sebagai obat. Obat yang membuat kita lebih manusiawi. Obat yang membuat kita lebih rendah hati. Obat yang membuat kita lebih dekat dengan Sang Maha Penyembuh. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam setiap luka ada rahasia penyembuhan. Jangan menolaknya, jangan melarikan diri darinya. Rangkullah ia, pahami ia, dan biarkan ia mengantar kita kepada kedalaman hati yang sesungguhnya. Karena sejatinya luka adalah pintu menuju obat. Dan obat itu selalu berada di dalam hatimu. Sobat Rumi, kita sudah memahami bahwa hati adalah sumber obat. Namun pertanyaan berikutnya muncul, bagaimana cara menemukan obat itu? Bagaimana hati yang kotor bisa menjadi bersih? Hati yang sakit bisa menjadi tenang, dan hati yang gelisah bisa kembali damai. Para sufi meninggalkan resep sederhana, namun mendalam. Resep ini bukan sekadar teori, melainkan jalan praktik yang bisa ditempuh setiap hari. Pertama, zikir. Zikir adalah cara membersihkan hati dari debu dunia. Dengan mengingat Allah, hati yang tadinya gelisah menjadi tenang. Zikir bukan sekadar mengulang lafaz dengan lisan, melainkan membiarkan setiap ucapannya meresap ke dalam hati. Saat hati tenggelam dalam zikir, racun perlahan terurai. Kegelapan berganti cahaya, hati yang keras menjadi lembut. Kedua, sujud panjang. Sujud adalah simbol penyerahan total. Di sanalah diletakkan wajah, bagian paling mulia dari tubuh, ke tanah yang paling rendah. Dalam sujud, ego runtuh. Dalam sujud, hati belajar kembali pada kerendahan. Sujud yang panjang menenangkan jiwa, karena ia mengingatkan kita bahwa segala urusan bukan berada di tangan manusia, melainkan di tangan Allah. Dan hati yang menyerah akan menemukan obat yang tak bisa diberikan dunia. Ketiga, tafakur. Tafakur adalah merenungi ciptaan Allah dan peristiwa hidup. Dengan tafakur, hati belajar memahami makna di balik setiap kejadian. Saat musibah datang, tafakur mengajarkan untuk melihatnya sebagai pelajaran. Saat nikmat datang, tafakur mengajarkan untuk melihatnya sebagai anugerah. Hati yang terbiasa tafakur tidak mudah rapuh oleh ujian dan tidak mudah sombong oleh keberhasilan. Ia seimbang karena ia melihat segala sesuatu sebagai tanda darinya. Keempat, syukur dan sabar. Syukur menjadikan hati lapang, sabar menjadikan hati kuat. Dua hal ini ibarat dua sayap yang membuat hati terbang lebih tinggi dari segala beban dunia. Dengan syukur, hati bisa merasa cukup dalam keadaan apapun. Dengan sabar, hati bisa bertahan dalam kesulitan apapun. Keduanya adalah obat yang membuat hati tetap hidup dalam keseimbangan. Kelima, cinta kasih. Para sufi percaya cinta adalah energi penyembuh terbesar. Cinta pada Allah, cinta pada sesama, dan cinta pada kehidupan. Hati yang penuh cinta tidak mudah sakit karena ia tidak lagi sibuk membenci. Ketika hati belajar memberi tanpa pamrih, ia menemukan rasa damai yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Sahabatku, resep ini mungkin terdengar sederhana. Zikir, sujud, tafakur, syukur, dan cinta. Tetapi inilah kunci yang membuat hati berubah dari tempat penyimpanan luka menjadi sumber penyembuhan. Mari kita tanyakan pada diri sendiri. Sudahkah kita mengisi hari dengan zikir yang menghidupkan hati? Sudahkah kita menenggelamkan diri dalam sujud yang khusyuk? Sudahkah kita merenung, bersyukur, dan menebar cinta? Jawaban atas pertanyaan itu akan menunjukkan sejauh mana hati kita menjadi obat, atau justru masih menjadi sumber kegelisahan. Sobat Rumi, resep para sufi bukan sekadar amalan lahiriah. Ia adalah latihan batin. Karena setiap kali hati diisi dengan zikir, sujud, syukur, tafakur, dan cinta, sesungguhnya kita sedang meracik obat untuk diri kita sendiri. Obat yang tidak dijual dimanapun, karena ia hanya bisa lahir dari dalam hati. Maka jangan remehkan langkah kecil. Satu zikir yang ikhlas bisa menenangkan hati. Satu sujud yang khusyuk bisa meluruhkan beban. Satu syukur yang tulus bisa membuka pintu rezeki.
dan satu cinta yang murni bisa menyembuhkan luka yang telah lama bersemayam di dada. Resep ini terbuka untuk siapa saja. Tidak peduli seberapa besar luka yang pernah ada, seberapa dalam kegelapan yang pernah menyelimuti, hati tetap bisa kembali menjadi obat. Karena cahaya itu tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh debu. Mari kita rawat hati dengan resep para sufi. Karena hati yang dirawat akan menjadi sumber kekuatan. Dan hati yang terhubung kepada Allah akan selalu menjadi obat bagi diri sendiri, juga bagi orang-orang di sekitarnya. Sobat yang dirahmati Allah, kita telah menempuh sebuah perjalanan batin yang panjang dalam memahami bahwa obat manjur ada di dalam hati kita sendiri. Hati yang bening, hati yang tenang, hati yang dipenuhi cahaya ilahi. Itulah pusat penyembuhan sejati. Sekarang sebelum kita menutup pembahasan ini, mari kita lakukan satu interaksi kecil yang penuh makna. Silakan tuliskan angka 99 di kolom komentar. Kenapa 99? Karena angka 99 adalah simbol Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Setiap nama membawa energi penyembuhan, cahaya, dan rahmat yang tak terbatas. Dengan menuliskan angka 99, kita sedang mengingat bahwa sumber dari segala obat bukanlah dunia luar, melainkan Allah yang maha menyembuhkan. Menuliskan angka 99 di komentar bukan sekadar angka, tetapi sebuah niat batin untuk terus membersihkan hati, menghidupkan cinta, dan menghadirkan Allah dalam setiap denyut kehidupan. Sobat, ingatlah, ketika tubuh lelah, ketika pikiran kusut, ketika dunia terasa berat, jangan buru-buru mencari keluar. Kembalilah ke dalam, duduklah sejenak, dengarkan suara hati yang tenang. Di sanalah obat sejati berada, sebab Allah telah menitipkan cahayanya ke dalam hatimu. Maka jagalah hati itu. Jangan biarkan ia dipenuhi dendam, iri, atau amarah, sebab hati yang gelap tidak akan mampu menyembuhkan. Tetapi hati yang bercahaya, ia bukan hanya menyembuhkan dirimu sendiri, melainkan juga mampu memberi ketenangan bagi orang-orang di sekelilingmu. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa dalam hati. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang lembut, hati yang Kau terangi dengan cahayamu, hati yang menjadi obat bagi diri sendiri dan orang lain, hati yang tidak pernah berpaling darimu. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.